Shalom, selamat pagi, salam sehat, salam damai sejahtera buat kita semuanya. Saya mengajak kita terlebih dahulu untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang selalu memberikan kasih dan rahmat dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami boleh bangun dari tidur kami, dan kami akan menapaki sepanjang hari ini, tentu dengan kekuatan daripadamu. Dalam firman yang akan kami dengar itu menjadi kekuatan yang baru, pelita dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan yang berbahagia dimanapun kita berada, yang menjadi renungan buat kita di pagi hari ini, hari Jumat tanggal 22 Agustus tahun 2025, yaitu yang tertulis di dalam kitab 1 Timotius pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16. Saya membacakannya buat kita semua. Beginilah firman Tuhan, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang percaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Sampai di sana firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berbahagia dimanapun kita berada, tentu kita mengetahui dan menyadari di dalam setiap perkumpulan, persekutuan, peribadahan yang kita lakukan dimanapun itu, baik peribadahan kita, persekutuan kita secara pribadi kepada Tuhan, atau persekutuan, peribadahan yang dilakukan secara umum, apakah itu di gereja, apakah itu di kebaktian-kebaktian lain dan sebagainya. Kita tahu dan kita menyadari bahwa di dalam peribadahan dan persekutuan kita itu, kita tahu hadirnya Tuhan Allah di dalam peribadahan kita. Kita mengakui dan percaya bahwa peribadahan, saat kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan hadir dan Tuhan ada, ikut serta di dalam peribadahan itu. Maka firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius 18 ayat yang ke-20 dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Maka tetaplah lanjutkan peribadahan kendati pun 2 atau 3 orang, karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Itu yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua, di dalam setiap peribadahan yang kita lakukan, bukan hanya kepastian kehadiran Tuhan di dalam ibadah itu. Artinya di saat kita beribadah, yang kita alami itu bukan hanya sekedar kehadiran pribadi Yesus saja, tetapi juga karya-karyanya yang ajaib melalui pekerjaan dan karya Roh Kudus. Jadi ada karya Allah yang dinyatakan di tengah-tengah orang percaya yang berkumpul, yang bersekutu, dan yang sehati berdoa kepadanya. Roh Kudus itu hadir untuk mengerjakan karya perkara-perkara yang luar biasa di dalam setiap ibadah umatnya. Terjadi secara langsung maupun pribadi lepas pribadi. Jadi ada 2 tadi. Yang pertama, memaknai kehadiran Tuhan di dalam setiap peribadahan, dan juga kita menyadari karya, pekerjaan, perkara-perkara
yang dilakukan atau yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam setiap persekutuan, peribadahan, kesehatian orang yang percaya berdoa kepadanya. Ketika kita membaca kitab Keluaran 33, saudara-saudara, ayat 12 sampai yang ke-16, saat Tuhan memilih hambanya Musa untuk membawa keluar bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Tentu kita tidak lupa, Tuhan berfirman kepada Musa, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Lalu Musa berkata kepada Tuhan, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Musa menyadari bahwa penyertaan dan bimbingan Tuhan itu sangat dia butuhkan. Karya dan perkara yang akan dikerjakan Tuhan di dalam melakukan pekerjaan Tuhan itu sangat dia butuhkan. Dalam hal itu, saudara-saudari, Musa tahu persis, dan kita juga tahu persis, kehadiran Tuhan itulah yang menjadi perbedaan antara bangsa Israel dengan bangsa-bangsa lainnya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari sungguh-sungguhlah, sepenuh hatilah dalam beribadah. Karena kehadiran Yesus dan karya Roh Kudus itu harus menjadi prioritas di dalam setiap peribadahan kita. Bukan hal-hal yang lain, apakah itu berkat atau popularitas dan lain sebagainya. Bukan, tetapi kehadiran Yesus dan karya Roh Kudus yang menjadi prioritas di dalam peribadahan kita. Maka dari itu, saudara-saudara, biarlah kita tetap menjadi berbeda dengan orang-orang dunia. Karena dalam peribadahan kita akan selalu mengalami kehadiran dan karya Tuhan di dalam setiap peribadahan kita. Maka sepenuh hatilah, sungguh-sungguhlah beribadah, bersekutu kepada Tuhan. Di sanalah letak rahasia agung ibadat kita, bahwa kehadiran Yesus itu akan nyata di tengah-tengah peribadahan kita, dan juga karya penyelamatan dan karya pekerjaan Roh Kudus itu akan selalu hadir di dalam setiap persekutuan umat yang percaya kepadanya. Biarlah kita tetap menjadi orang-orang yang setia dan orang-orang yang tetap sungguh-sungguh dalam melakukan peribadahan kita. Karena dalam peribadahan itu kita akan selalu mengalami kehadiran Tuhan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Biarlah apapun yang akan kita lakukan sepanjang satu hari ini, kita dimampukan dan kita diberikan kekuatan, kita dituntun dan kita dibimbing oleh tangan Tuhan, biar segala sesuatu itu dapat kita kerjakan seturut dengan kehendak Tuhan. Haleluya, amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami terima, yang kami dengar di pagi hari ini, meneguhkan dan mengingatkan iman percaya kami. Bila di setiap peribadahan kami, Engkau akan selalu hadir dan Engkau selalu berkarya. Karena kami tahu dan percaya, ibadah kami yang sungguh-sungguh itulah yang Tuhan inginkan dari kami. Maka berkatilah umat-Mu dimanapun berada. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan. Berkati kami semua dalam setiap peribadahan yang kami lakukan. Biarlah Roh-Mu yang kudus itu hadir di tengah-tengah kami, mencerahkan iman percaya kami, menguatkan iman percaya kami hanya kepada Tuhan saja. Berkati seluruh jemaat Tuhan, apapun problematika yang mereka hadapi, yang kami alami saat ini, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami yakin dan percaya hal yang baik, hal yang Tuhan inginkan, itulah yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami berserah dan bersandar hanya kepada Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu Bapa,
hari ini kekal abadi sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.